Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Laboratorium Anatomi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Bersama saya, Nanang Wiono, kita akan belajar bersama tentang anatomi sistem nervosum atau sistem saraf yang disebut juga dengan neuroanatomi. Neuroanatomi merupakan ilmu dasar yang harus dikuasai oleh mahasiswa kedokteran, mahasiswa psikologi, dan mahasiswa kesehatan lainnya. Pemahaman neuroanatomi yang penting ini sangat membantu kita dalam belajar lebih lanjut tentang kasus klinik dalam bidang neurologi, psikiatri, dan bidang kesehatan lainnya. Sistem saraf bersama dengan sistem endokrin merupakan sistem tubuh yang mengatur seluruh aktivitas tubuh manusia, di mana sistem saraf ini merupakan sistem yang paling kompleks pada manusia. Dengan memahami anatomi sistem saraf yang baik, kita akan mengetahui kelainan yang terjadi apabila ada gangguan pada berbagai sistem saraf. Bagi seorang dokter, pasien datang dengan keluhan, misalnya ada kelemahan pada tungkai, pada lengan, atau pada wajah, tidak mungkin mereka mengatakan kepada dokter bahwa mereka mengalami kerusakan di korteks motorik, di medula spinalis, atau di nervis spinalis. Maka dokter harus pandai menerjemahkan tanda dan gejala atau sign and symptom yang merupakan manifestasi klinis dari struktur sistem saraf yang mengalami kerusakan atau lesi. Sebelum belajar lebih lanjut tentang anatomi otak, kita akan terlebih dahulu mengetahui orientasi spasial dan penamaan pada sistem saraf. Pada medula spinalis dan saraf tepi, sumbu dan penamaan arah sama seperti yang digunakan pada seluruh tubuh kita. Sedangkan pada otak dibagi atau dibedakan menjadi dua aksis. Yang pertama adalah aksis Maynard. Ini sama dengan aksis tubuh yang digunakan pada truncus cerebri dan cerebellum. Di mana di sini ada bagian ventral, bagian dorsal, kemudian bagian kranial atau oral, dan bagian kaudal atau bagian bawah. Berikutnya adalah akses yang kedua, yaitu akses forel, digunakan untuk cerebrum. Digunakan untuk cerebrum, di mana akses forel ini membentuk sudut terhadap akses Maynard, sehingga seperti orang yang membungkuk atau rukuk. Penamaan pada bagian cerebrum ini kita kenal dengan bagian basal, yaitu bagian yang menunjukkan bagian bawah. Ini adalah bagian basal, menunjukkan basis otak. Kemudian bagian parietal ini yang menuju ke arah vertex, bagian parietal. Kemudian bagian frontal ke arah dahi atau ke arah oral. Kemudian bagian oksipital ini bagian yang mengarah ke bagian kepala bagian belakang. Selanjutnya kita akan mulai dengan pembagian sistem saraf pada manusia. Secara anatomis, sistem saraf terdiri atas sistem saraf pusat atau sistema nervosum centrale dan sistem saraf tepi atau sistema nervosum perifericum. Sistem saraf pusat terdiri dari otak yang terletak di dalam kavitas kranii atau di dalam batok kepala kita, dan medula spinalis yang terletak di dalam columna vertebralis. Sedangkan saraf tepi terdiri dari 12 pasang nervi cranialis yang keluar dari bagian otak dan 31 pasang nervi spinalis yang keluar dari medula spinalis serta ganglia yang berkaitan dengan kedua bangunan tersebut. Secara fungsional, sistem saraf tepi terdiri atas saraf somatik, yaitu yang menginervasi otot skelet, dan sistem saraf otonom yang menginervasi organ viscera, pembuluh darah, dan organ lainnya. Oke, sebelum kita lanjut ke struktur berikutnya, agar kita lebih mengingat materi sebelumnya, coba Anda semua menjawab pertanyaan ini Yang sudah saya jelaskan tadi, coba sebutkan struktur apa saja yang menyusun sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Yang nomor 2, sebutkan arah spasial
permukaan pada otak kita? Ya, silahkan dijawab atau diberikan jawabannya di kolom komentar. Selanjutnya kita akan membicarakan tentang otak. Otak merupakan bagian sistem saraf pusat yang terletak di dalam kavitas cranialis atau dalam rongga kepala kita, yang dilindungi oleh meninges atau selaput otak yang melindungi otak kita. Kemudian ada liquor cerebrospinalis atau cairan otak, dan di luar kulit kepala, di luar batok kepala kita ada scalp atau kulit kepala. Otak menerima input sensoris dari tubuh dan mengontrol aktivitas motorik tubuh kita melalui hubungannya dengan medula spinalis. Secara embriologis, otak kita berasal dari 3 bagian, yaitu prosencephalon atau otak depan, mesencephalon atau otak tengah, dan rumbencephalon atau otak belakang. Pada saat dewasa, prosencephalon akan menjadi cerebrum, yaitu hemisferium cerebri dan diencephalon. Mesencephalon tetap sebagai mesencephalon, kemudian rumbencephalon menjadi metencephalon, yaitu pons dan medula oblongata, serta mielencephalon menjadi cerebellum. Secara anatomis, otak manusia dewasa terdiri atas 3 bagian utama, yaitu cerebrum atau otak besar, truncus cerebri atau batang otak yang terdiri dari mesencephalon, pons dan medula oblongata, dan cerebellum atau otak kecil. Kalau kita lihat pada penampang otak, kita akan melihat bagian-bagian otak dari aspek basal, parietal, frontal, dan occipital. Dari aspek parietal, dari puncak kepala, tampak kedua hemisferium cerebri yang dipisahkan oleh visura longitudinalis cerebri. Dari aspek basal akan terlihat di sini tampak cerebrum, yaitu lobus frontalis dan lobus temporalis, kemudian mesencephalon, pons, dan medula oblongata, serta terlihat di sini ada nervi cranialis. Pada aspek frontal, dari bagian depan tampak lobus frontalis cerebri dan medula oblongata di sini. Kemudian dari bagian occipital, dari bagian belakang, ini tampak adalah lobus occipitalis, cerebellum, dan sebagian dari medula oblongata. Sekarang kita bahas pada cerebrum atau otak besar. Cerebrum merupakan bagian dari prosencephalon atau otak depan, terdiri dari kedua belahan otak atau hemisferium cerebri dextra dan hemisferium cerebri sinistra. Yang keduanya dihubungkan oleh serabut, yaitu yang disebut dengan corpus callosum. Corpus callosum. Cerebrum merupakan pusat dari kecerdasan atau seat of intelligence. Dengan cerebrum ini, manusia mempunyai kemampuan untuk membaca, menulis, berbicara, berhitung, bermusik, mengingat masa lalu atau memori, merencanakan masa depan, dan berimajinasi. Kalau kita lihat, hemisferium cerebri ini berawal dari lobus occipitalis di bagian posterior dan berakhir pada lobus frontalis di bagian anterior. Keduanya tadi dipisahkan oleh visura longitudinalis cerebri yang ditempati oleh Fox cerebri yang merupakan modifikasi dari dura mater. Pada dasar visura cerebri nanti dibentuk oleh corpus callosum, yaitu serabut komisura yang menghubungkan kedua belahan otak kita, yang merupakan kumpulan dari substansia alba. Permukaan cerebrum ini tidak rata atau halus, tetapi membentuk lipatan dan tonjolan. Yang berupa tonjolan ini membentuk namanya gyrus cerebri. Ya, tonjolan-tonjolan namanya gyrus cerebri, atau kalau jamak disebutkan giri cerebri.
Karena ada tonjolan maka juga ada lipatan. Lipatan-lipatan ini disebut dengan sulcus atau visura. Ya. Dengan adanya permukaan otak yang melipat ini, maka akan memperluas area permukaan otak sehingga mencapai kurang lebih 2200 cm persegi. Yang artinya ini juga meningkatkan kapasitas otak kita. Dengan adanya sulcus dan gyrus pada cerebrum, kita mungkin mengenal ada beberapa contohnya ya. Di sini ada berbagai macam gyrus. Contoh yang terkenal ada gyrus precentralis yang terletak di anterior dari sulcus centralis. Ini adalah pusat motorik primer. Kemudian ada gyrus postcentralis yang terletak di posterior dari sulcus centralis. Ini adalah pusat sensoris primer. Kemudian sulcus utama di antaranya tadi sudah disebutkan ada visura longitudinalis cerebri yang memisahkan kedua belahan hemisferium cerebri. Kemudian ada sulcus centralis, ya, sulcus centralis cerebri atau Rolando yang memisahkan antara lobus frontalis dan lobus parietalis. Kemudian juga ada sulcus lateralis cerebri yang memisahkan antara lobus frontalis parietalis dengan lobus temporalis. Hemisferium cerebri dibagi menjadi 4 lobus sesuai dengan tulang yang ditempati, yaitu lobus frontalis yang terletak di bagian depan, di belakang os frontalis atau tulang dahi. Di sini fungsi utama dari lobus frontalis adalah untuk kontrol sadar otot skelet, pusat bicara, pusat perhatian, perencanaan, dan pengambilan keputusan. Kemudian lobus parietalis yang terletak di posterior dari lobus frontalis ini berfungsi untuk pusat sensoris primer. Kemudian di inferior dari lobus parietalis terdapat lobus temporalis yang di sini berfungsi untuk pusat pendengaran, emosi, dan proses pemrosesan memori. Kemudian yang di posterior ada lobus occipitalis menempati pada os occipitalis. Di sini adalah pusat penglihatan. Ada sebagian ahli yang bagi cerebrum menjadi 6 lobus, ya. Jadi ada 2 lobus tambahan, yaitu lobus insularis yang terletak di sebelah dalam dari lobus temporalis. Jadi kalau lobus temporalis kita buka, di dalamnya ada lobus insularis. Kemudian ada lobus limbicus, ya, yang terletak pada permukaan medial dari otak kita. Setelah kita melihat bagian luar atau struktur eksternal otak kita, sekarang kita melihat struktur internal otak kita. Ya. Bagian luar dari hemisferium cerebri ini terdiri dari kumpulan massa substantia grigia atau massa kelabu yang disebut dengan cortex cerebri atau kulit otak, yang merupakan kumpulan dari badan sel baik neuron maupun glia. Kemudian di bagian dalam dari hemisferium cerebri ini terdiri dari ruangan yang disebut dengan ventriculus cerebri, misalnya ventriculus lateralis dicta et sinistra. Kemudian massa substantia grigia, misalnya nuclei basales atau ganglia basalia, dan serabut-serabut yang menghubungkan antara berbagai area di otak, yaitu substantia alba yang merupakan kumpulan dari akson-akson. Massa substantia alba terdiri dari akson yang bermielin membentuk 3 tipe serabut saraf. Yang pertama serabut komissura. Serabut komissura yaitu kumpulan akson yang menghubungkan antara kedua belahan hemisferium cerebri dicta et sinistra, ya, pada gyrus yang sama pada sisi yang berlainan. Contohnya adalah corpus callosum. Kemudian serabut asosiasi, yaitu yang menghubungkan mengandung akson yang menghubungkan antara gyrus cerebri pada sisi yang sama, pada hemisferium yang sama. Ya, misalnya fasciculus longitudinalis superior. Kemudian ada serabut proyeksi, yaitu yang menghubungkan mengandung akson yang menghubungkan antara cerebrum dengan bagian bawah dari cerebrum, misalnya dengan talamus,
dengan trunkus cerebri dan dengan di bawahnya dengan medula spinalis. Berikutnya kita masuk pada struktur pada cerebrum yang kedua, yaitu diencephalon. Artinya between brain, terletak di antara kedua hemisferium cerebri dan mesencephalon. Diencephalon ini tertutup oleh kedua hemisferium cerebri kecuali tampak pada bagian basal. Terdiri dari struktur yang mengelilingi ventriculus tertius. Terdiri dari talamus, hipotalamus, epitalamus dan subtalamus. Epitalamus dan subtalamus tidak terlihat pada struktur yang di sini. Bangunan berikutnya adalah trunkus cerebri atau brainstem atau batang otak. Trunkus cerebri ini terdiri dari 3 bagian utama, yaitu mesencephalon atau otak tengah, pons, dan medula oblongata. Trunkus cerebri ini terletak pada fossa cranii posterior. Berikutnya adalah mesencephalon. Ini bagian otak yang ukurannya kurang lebih hanya 2 cm, menghubungkan antara pons dan cerebellum dengan prosencephalon. Struktur yang khas pada mesencephalon, yaitu pada aspek posterior terdapat penonjolan yang disebut dengan corpora quadrigemina, yaitu 4 tonjolan yang terdiri dari 2 colliculus superior yang merupakan pusat refleks visual dan 2 colliculus inferior yang merupakan pusat refleks auditoris. Berikutnya adalah pons. Pons ini terletak di inferior dari mesencephalon dan superior dari medula oblongata. Panjangnya kurang lebih 2,5 cm. Diberi nama pons yang artinya jembatan menghubungkan antara kedua hemisferium cerebelli. Pada permukaan anterior pons ini membentuk bangunan cembung, di mana kedua sisi menunjukkan banyak serabut saraf yang melintang, yang konvergen pada masing-masing sisi membentuk pedunculus cerebralis medius. Pedunculus cerebralis medius. Pada garis tengah pons terdapat alur yang dangkal yang disebut dengan sulcus basilaris yang ditempati oleh arteri basilaris pontis. Pada tiap sisi pons, pada permukaan anterolateralnya merupakan tempat keluar dari nervus trigeminus, kemudian nervus abducens, nervus facialis, dan nervus vestibulocochlearis. Berikutnya adalah medula oblongata. Ini membentang dari sulcus spontinus inferior hingga medula spinalis, berakhir setinggi foramen occipital magnum. Panjang medula oblongata kurang lebih 3 cm. Pada aspek ventral medula oblongata terdapat suatu cekungan disebut dengan fissura mediana anterior, yang di kanan kiri dari fissura tersebut terdapat peninggian yang disebut dengan piramis yang dibentuk oleh tractus corticospinalis, yang mana tractus corticospinalis nanti akan sebagian besar menyilang di sini membentuk decussatio pyramidum. Pada bagian posterolateral dari piramis terdapat suatu peninggian disebut dengan oliva, merupakan elevasi yang dibentuk karena adanya nucleus olivarius inferior. Kemudian di posterior oliva terdapat pedunculus cerebralis inferior yang menghubungkan medula oblongata dengan cerebellum. Kemudian pada aspek posterior dari pons, di bagian setengah kranialnya membentuk bangunan yaitu dasar dari ventriculus quartus. Pada bagian bawahnya, pada aspek posterior terdapat sulcus medianus posterior. Pada sisinya terdapat penonjolan yang disebut dengan tuberculum gracilis. Dan di sebelah lateral dari tuberculum gracilis terdapat peninggian disebut dengan tuberculum cuneatus. Tepat di sebelah lateral dari tuberculum cuneatus terdapat peninggian disebut dengan tuberculum cinereum yang dibentuk oleh tractus descendens nervi trigeminalis.
Berikutnya adalah cerebellum. Cerebellum atau otak kecil ini terletak di posterior dari pons dan medulla oblongata, merupakan bagian yang terbesar kedua setelah hemisferium cerebri atau bagian terbesar kedua setelah cerebrum, yang dipisahkan dengan cerebrum, misalkan cerebrum dan cerebellum, yaitu oleh tentorium cerebelli. Cerebellum terdapat di fossa cranii posterior, di posterior dari ventriculus quartus, pons dan medulla oblongata. Cerebellum terdiri dari dua belahan, yaitu hemisferium cerebelli dextra et sinistra yang dihubungkan oleh vermis. Cerebellum ini berhubungan dengan bagian posterior truncus cerebri melalui berkas simetris yang disebut dengan pedunculus cerebralis superior, media, dan inferior. Sebagaimana pada cerebrum, substansia grisia pada cerebellum juga membentuk lipatan yang disebut dengan folia yang masing-masing dipisahkan oleh visura. Kemudian pada potongan sagittal, substansia grisia pada cerebellum ini terletak di bagian luar, kemudian bagian dalamnya adalah substansia alba. Di sini membentuk gambaran yang khas disebut dengan arbor vitae atau pohon kehidupan. Secara garis besar, fungsi dari cerebellum adalah untuk koordinasi ketepatan dan gerakan halus, menjaga postur dan keseimbangan, dan berperan dalam fungsi kognitif dan bahasa. Oke, sebelum kita lanjut pada anatomi sistem saraf berikutnya, untuk mengingat materi yang telah disampaikan, tolong Anda mereview lagi, jawab pertanyaan ini. Yang pertama, struktur apa saja yang menyusun dari truncus cerebri atau brainstem atau batang otak? Nomor 2, apa nama bangunan di medulla oblongata yang dilewati oleh tractus corticospinalis? Silahkan dijawab di kolom komentar. Ya, sekarang kita masuk pada struktur berikutnya, yaitu medulla spinalis atau orang awam bilang sumsum tulang belakang. Medulla spinalis merupakan bagian dari sistem saraf pusat yang terletak di dalam canalis vertebralis atau rongga di tulang belakang. Berbentuk silinder yang panjang, merupakan lanjutan dari medulla oblongata, ya, setinggi foramen occipitalis magnum, kemudian berlanjut membentang di dalam columna vertebralis, berakhir setinggi vertebra lumbal 1 atau 2. Ukuran medulla spinalis kurang lebih lebarnya 6-12 mm, panjangnya 42 cm pada wanita dan kurang lebih 45 cm pada laki-laki. Berat total pada medulla spinalis kurang lebih 2% dari semua sistem saraf pusat. Fungsi medulla spinalis adalah untuk pusat aktivitas refleks tubuh dan mentransmisikan impuls dari dan ke otak melalui traktus ascendens dan traktus descendens. Medulla spinalis terletak di dalam canalis vertebralis, kemudian dari medulla spinalis akan keluar nervi spinalis, yang ini terletak pada sisi dari medulla spinalis. Ada 31 pasang nervi spinalis, ya, dari C1 sampai C8, cervical 1 sampai dengan cervical 8, dan komponen yang lain yaitu nervi thoracalis, lumbalis, dan sacralis. Pada orang dewasa, ujung dari medulla spinalis membentuk tonjolan yang disebut dengan conus medullaris yang biasanya berakhir setinggi vertebra lumbal 1 atau 2. Struktur berikutnya adalah sistem saraf tepi. Sistem saraf tepi ini terdiri dari nervi cranialis yang keluar dari otak, kemudian nervi spinalis yang keluar dari medulla spinalis, ganglia, dan serabut saraf otonom. Sistem saraf tepi merupakan lanjutan fisik dari sistem saraf pusat, di mana badan sel saraf tepi terletak di dalam sistem susunan saraf pusat. Secara fungsional, sistem saraf tepi dibagi menjadi dua komponen, yaitu saraf somatik dan saraf otonom. Otak dan medulla spinalis berkomunikasi dengan seluruh bagian tubuh melalui nervi cranialis dan nervi spinalis ini. Sistem saraf somatik terdiri dari
Dua komponen yaitu 12 pasang nervi cranialis dan 31 pasang nervi spinalis. 12 pasang nervi cranialis terdiri dari nervus pertama atau nervus olfactorius sampai dengan nervus 12 atau nervus hypoglossus. Kemudian 31 pasang nervi spinalis ini keluar dari sisi kanan kiri dari medula spinalis. Ya, terdiri dari nervi cervicalis, thoracalis, lumbalis, sacralis dan coccygeus yang nanti akan diberi nama sesuai dengan tempat keluarnya nervi spinalis. Seperti nervi cervicalis ada 8 pasang, C1 sampai dengan C8 atau cervicalis 1 dan dengan cervicalis 8. Nervus thoracalis ada 12 pasang, thoracalis 1 sampai dengan 12. Nervus lumbalis ada 5 pasang, lumbalis 1 sampai dengan lumbal 5. Nervus sacralis ada 5 pasang, sakral 1 sampai dengan sakral 5 dan sepasang nervi coccygeus. Terakhir adalah sistem saraf otonom. Secara fungsional, tadi sistem saraf tepi ada 2 komponen yaitu saraf somatik dan otonom. Yang otonom ini merupakan saraf motoris yang mengontrol kelenjar, otot jantung dan otot polos. Disebut juga dengan sistem motorik visceral, ya, yang bedakan dengan sistem motorik somatik. Organ sasaran sistem saraf otonom adalah viscera yang terletak di dalam kavitas thoraxis, di dalam kavitas abdominalis dan beberapa struktur di dinding tubuh seperti pembuluh darah, kulit, kelenjar keringat dan musculus erector pili. Otonom artinya self-governed, di mana dia bekerja secara involunter atau tanpa kesadaran kita atau perhatian kita. Dan secara anatomis, sistem saraf otonom dibagi menjadi 2 bagian, yaitu saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Secara anatomis dibagi asalnya yang saraf simpatis berasal dari thoracolumbar, sedangkan yang saraf parasimpatis dari craniosacral. Oke, untuk mengingat materi yang telah saya sampaikan, ini ada pertanyaan lagi. Silahkan dijawab nanti di kolom komentar. Apa nama bangunan yang paling ujung dari medula spinalis? Pertanyaan kedua, apa nama saraf kranial yang menginervasi otot-otot wajah? Demikian pendahuluan mengenai sistem saraf. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada masing-masing struktur secara lebih lengkap pada topik-topik berikutnya. Semoga menambah pemahaman kita dan semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.